Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kegiatan 1.5 yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan diajak untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, di sini ada contoh 1.19. Misalnya Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhannya? Nah, ini penjumlahan ya, 1/4 dan 3/4 itu. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu 1/4 ditambah 3/4. Nah, di sini karena penyebutnya itu sudah sama, jadi yang kita jumlahkan itu pembilangnya. 1 ditambah 3 adalah 4/4. Nah, 4/4 ini adalah menghasilkan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Nah, selanjutnya contoh 1.20. Misalnya karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Harry dan Sugeng. Harry diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kedua temannya tersebut? Ya, jadi ini pengurangan ya. Dia memiliki 1 kue yang utuh ya, kemudian dikurangi 1/4, dikurangi lagi 2/5. Nah, 1/4 tambah 2/5 nya ini dioperasikan dulu, baru digunakan untuk mengurangi 1. Nah, cara menambah 1/4 dan 2/5 itu disamakan penyebutnya, sama-sama jadikan 20. Jadi 1 dikali 5, 2 dikali 4 dikali silang ya. Nah, setelah itu pembilangnya dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan 1 ini dijadikan penyebutnya sama. 1 ini adalah 20/20 ya. 20 dikurang 13 adalah 7, jadi 7/20. Jadi sisa kue yang dimiliki As'ad adalah 7/20 bagian. Nah, di sini ada contoh lagi, kalian baca ya. Nah, di sini ada contoh pada 1.20 ada proses mengubah penyebut menjadi sama sebelum melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Karena penyebut berubah, maka pembilang pun ikut berubah agar menjadi pecahan yang ekuivalen. Pecahan ekuivalen itu adalah pecahan yang angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Misalnya 2/4 dan 1/2. Angkanya berbeda tapi nilainya sama-sama ya. Jadi itu namanya ekuivalen. Nah, di sini penjumlahan bilangan pecahan. Nah, tentukan hasil seperti 1/3 tambah 2/3. Nah, ini akan mendapatkan 3/3 atau 1. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangan jumlah secara fisik atau dibuat baganya seperti ini ya. Ini yang disebut 2/3, yang diarsir 2 bagian dari 3 bagian. Nah, 1/3 itu yang diarsir 1 bagian dari 3 bagian. Nah, kalau jumlahkan seluruhnya diarsir 3/3. Nah, ini adalah pita pecahan. Nah, di sini contoh lainnya 1.22 di sini penyebutnya sudah sama. Nah, tentukan hasil dari 2/5 tambah 4/5 ya.
2/5 yang diarsir 2 bagian dari 5 bagian yang ada, 4/5 yang diarsir 4 bagian dari 5 bagian yang ada. Ya, jadi hasilnya adalah ini kan 1, 2, 3, 4, jadi 5, terus sisa 1, jadi 5/5 ditambah 1/5 ini hasilnya, atau secara matematika bisa ditulis 5/5 sama dengan 1/5. Jadi ada 1 bagian lebih dari 1/5 bagian. Oke, seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di contoh selanjutnya itu contoh 1.23, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/2. Nah, di sini tuh ada cara penyelesaiannya. Penjumlahan 2/5 ditambah 1/2 tidak dapat langsung dijumlahkan karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Nah, 2/5 itu gambar yang diarsir 2 dari 5 bagian. Nah, 1/2 itu 1 yang diarsir dari 2 bagian. Untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubah menjadi pecahan ekuivalen yang penyebutnya sama. Dalam hal ini 2/5 ditambah 1/2 itu dapat ditulis 4/10 ditambah 5/10. Karena 4/10 ekuivalen dengan 2/5, sedangkan 2/10 itu ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Perhatikan ilustrasi menggunakan pita pecahan berikut ini. Nah, di sini tuh 4/10. Nah, yang diarsir itu 4 dari 10 bagian. Tambah 5/10. Nah, yang diarsir itu 5 dari 10 bagian. Nah, hasilnya itu jadi 9/10. Nah, di sini itu 9 yang diarsir dari 10 bagian. Secara matematika itu seperti ini. Jadi 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 4/10 ditambah 5/10, dimana didapat 4. Di sini kita kali silang, 2 dikali 2 itu 4, 5 kali 1 itu 5, jadi sama dengan 4 ditambah 5 itu 9/10. 9/10 bermakna 9 bagian yang sama dari satu objek utuh atau 10 bagian yang sama. Nah, contoh 1.24, tentukan hasil dari 1/2 dikurang 2/5. Nah, di sini cara penyelesaiannya itu untuk menentukan hasil dari 1/2 dikurang 2/5, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, 1/2. Nah, di sini itu ada gambarnya. Nah, maksud dari 1/2 itu 1 yang diarsir dari 2 bagian. Terus 2/5 itu 2 yang diarsir dari 5 bagian. Dalam hal ini 1/2 atau dikurang 2/5 dapat ditulis 5/10 dikurang 4/10. Karena 5/10 ekuivalen dengan 1/2, sedangkan 4/10 ekuivalen dengan 2/5. Nah, perhatikan ilustrasi menggunakan gambar pita pecahan. Nah, di sini tuh 5/10. Nah, yang diarsir itu 5 dari 10 bagian dikurang 4/10. Nah, di sini tuh yang diarsir cuma 4 dari 10 bagian menghasilkan 1/10. Yang diarsir 1 dari 10 bagian. Nah, secara matematika itu seperti ini. Jadi 1/2 dikurang 2/5 sama dengan 5/10 dikurang 4/10 sama dengan 1/10. Nah, di sini dimana didapat 5. Nah, di 5 kali 1 itu 5, 2 kali 2 4, 5 dikurang 4 itu 1/10. Nah, di sini tuh ayo kita menggali informasi. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5, 5/2, 1/2, 2 1/5, 0,5, 1/25, 3. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama, pecahan sejati.
pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah 1/2, 2/5, dan 4/7. Yang kedua itu untuk bilangan 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena FPB-nya itu dari pembilang dan penyebut adalah 2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2/4 adalah pecahan yang ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut per mil. Misalnya itu 5/100 sama dengan 5% atau dibaca 5%. Nah, 5/1000 itu sama dengan 5% dibaca 5 per mil. Yang kedua itu pecahan tidak sejati, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. Nah, yang ketiga itu bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1/1/2 dan 2/1/5. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. 1/2 sama dengan 1 kali 2 ditambah 1/2 sama dengan 2 ditambah 1/2 sama dengan 2 tambah 1 kan 3/2. Nah, yang kedua itu 2/1/5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1/5 sama dengan 10 ditambah 1/5. 10 tambah 1 itu 11, penyebutnya 5, jadi 11/5. Nah, secara umum jika ada bilangan campuran C, A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan C A per B sama dengan C dikali B ditambah A per B. Nah, yang keempat itu bilangan desimal. Sistem bilangan desimal bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan bulat yang termasuk ke dalam bilangan desimal, pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 kali 1 sama dengan 1, angka 2 bernilai 2 dikali 1/10 sama dengan 2/10. Angka 5 bernilai 5 dikali 1/100 sama dengan 5/100. Sekian materi yang sempat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.